Baik, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Majua-jua. Majua. Baik, di sore hari ini bertepat di kantor Mall Sumbu dan juga bertepat dari Senyawa TV Production. Pada sore ini kita akan berbicara tentang Karo. Berbicara tentang Indonesia. Baik, bersama hari ini saya sendiri sebagai pembawa acara Benaris Kaban. Di sebelah saya ada Hujan Tarigan, Majua. ada Bang Edison Gerneng, Jujua. dan ada Bang Iwa Brahmana. Jujua. Baik, sebelum kita masuk pada tema kita, masyarakat Karo berbicara Indonesia, nanti kita akan mulai. Sebenarnya nggak terlalu formal kali ini, Bang. Iya. Nah, kita santai aja. Di sini ada gorengan, ada minuman, ada Barusan tuangin teh manis tadi. Jadi di tengah-tengah PPKM ini kan apa ya PPKM-nya kepanjangannya? Pandai-pandai. Ya, setidaknya kita akan memberikan informasi yang baiklah, yang dapat menemani teman-teman atau saudara-saudara dari kita di rumah aja agar dapat informasi baru. Karena di tengah-tengah kita sekarang ini kan seperti saya sendiri pribadi, anak muda dan mungkin anak muda yang lain yang tidak melek sama budayanya, tidak melek sama adatnya, mungkin dengan ada acara kita ini bisa teredukasi lagi. Gitu. Di samping tentu saja memang kita ingin ada sebuah inovasi pembaruan yang dapat kita sumbangkan ke negara kita. Nanti mungkin kita akan berbicara politik, kita berbicara budaya, kita berbicara seni, kita bicara hukumnya, nanti rame-rame lah mungkin di sini. Dan kan memang juga ini agendanya ini nanti akan berkelanjutan. Mungkin ini ada fase pertama, fase kedua. Yang penting kita ingin memberikan edukasi, memberikan pemahaman bagaimana sebenarnya eksistensi dari masyarakat Karo di Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mungkin karena belum kenal, baru pertama kali jumpa, boleh diperkenalkan diri dulu. Ini kita mulai dari Bang Iwa Brahmana. Iya, Jujua. Saya marah ke rumah Tendi. Nama saya panjang, Nador Darujat Iwa Brahmana, tapi biasa dipanggil Iwa Brahmana. Iwa Brahmana itu marga saya, Sembiring Brahmana. Ya, pekerjaan sehari-hari wirausahawan. Ya, di bidang perkebunan, di bidang IT, di bidang tekstil. Dan pastinya pemerhati budaya, pemerhati adat kita sendiri, adat Karo gitu. Iya, karena berani pakai marga Brahmana kan berarti kan sudah harus bertanggung jawab dengan itu. Kita agak minder juga pakai ijazah kan, pakai Benaris Kaban, tapi kita masih belum tahu. Tapi sekaligus kan kita menegakkan slogan kebangsaan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Di mana binekanya kalau kita nggak berani berpikir tentang kitanya siapa kan? Ya, ini Bang Edison Gerneng. Ya. Itu gimana nih Bang Gerneng? Ini baru pertama denger nih sebenarnya ini. Dari mana ini? Dari klan mana nih? Perkenalkan, nama saya adalah Edison Tarigan Gerneng. Nah, jadi dari marga Tarigan itu ada 13 jenis marga Tarigan. Salah satunya adalah Gerneng. Jadi Gerneng itu kalau kemulihannya kalau orang Karo itu di Cingkes. Desa Cingkes di wilayah Kabupaten Simalungun, tapi masuk wilayah bagian tanah Karo juga itu karena semua penduduknya orang Karo dari dulu sampai sekarang. Oke, itulah dia dari saya. Ini wirausahaan juga. Ini pebisnis juga dia ini. Perlu nggak dikenalkan? Karena tangkap dulu ya. Jangan tarikan. Gitu aja ya. Jadi sebenarnya ini pertanyaan saya pribadi nih sebenarnya. Ada yang memang sering saya pribadi dengar tapi nggak paham. Ini sebagai orang, sebenarnya enggak orang awam sih, cuman memang nggak paham bagaimana sistem kekerabatan masyarakat Karo ini. Saya pernah buat status di Facebook saya buat negara asing Montesquieu, Jojo Rousseau itu belajar demokrasi itu ke Karo. Kalau di sana kita kenal trias politika, yudikatif, eksekutif, legislatif, kita gini ada rakyat setelu. Nah, jadi itu di situ ada komentar, emang apa sih rakyat setelu gitu? Kita nggak berani jawab. Jawab itu gitu. Ya, silakan. Kamu ada gitu. Oke. Jadi rakut sitelu dalam kultur Karo itu menjadi alas atau palas dari adat itu sendiri. Jadi kan di lain pertama itu adalah marga silima. Jadi marga silima itu kalau masuk ke prosesi peradatan itu tentunya harus masuk ke rakut setelu dulu. Pertanyaannya adalah apa itu rakut setelu, kan begitu. Rakut setelu itu dia terbagi atas 3 ikatan sebenarnya. Rakut itu adalah ikat
Telu itu adalah tiga. Jadi tiga ikatan. Tiga ikatan itu apa? Kan ikatan pertama itu adalah sukut. Sukut itu namanya. Ikatan kedua itu adalah kalimbuhu. Ikatan ketiga itu adalah anak beru. Nah, inilah menjadi dasarnya semua. Jadi ketika yang tiga ini sudah komplit, kalau bahasa Karonya kuh, barulah proses peradatan bisa dijalankan. Itulah dengan yang dimaksud dengan rakop setelu. Sampai di situ kalau kamu jabarkan satu-satu bisa kita jabarkan juga. Cuma pertanyaannya kan hanya tadi apa itu rakop setelu kan begitu. Jadi itulah yang mau kita sampaikan. Nggak ada tambahan tuh Bang kira-kira. Intinya rakop setelu itu yang dimaksudkan di sini adalah sangkem geluh. Ya. Sangkem geluh. Sangkem geluh itu adalah saudara-saudara kita yang ada kaitan darah semua. Itulah sangkem geluh. Nah kalau kita bilang dengan kaitan dengan trias politika. Trias politika itu kan adalah konsep orang Barat melihat kita orang Timur, jadi orientalis lah, orang-orang orientalis lah kan begitu. Kalau itu kan konsep politik. Ya. Nah, jadi di orang Karo itu sebenarnya tidak bisa kita bilang bandingkan apple to apple antara trias politika itu sama dengan rakop setelu, nggak bisa juga karena justru saya memandangnya begini, justru ada pandangan bahwa rakop setelu tiga tungku sejarangan itu berkaca dari trias politika. Ada Iya, itu justru berkaca ke trias politika, maka dijadikan tiga gitu loh, tiga sudut pandang. Padahal sebenarnya trias politika itu lahir dari pandangan menurut Montesquieu tadi kan, iya. Lahir dari pandangan orang-orang Barat sendiri melihat sistem sosial masyarakat di Karo. Nah, kenapa dibikinnya judulnya politika? Itu kan karena untuk konsep politik, kekuasaan produknya kan gitu. Kalau sementara di masyarakat tradisional pada saat Montesquieu melihat itu kan dia melihat itu adalah sistem masyarakat. Sistem masyarakat itu kan tidak hanya bicara politik, ya kan, sistem sosial budayanya, berkelakuannya dan segala macam. Jadi kalau dari nggak bisa serta merta kita bandingkan antara rakop setelu dengan trias politika, tapi intinya mengatur sistem ketatanan masyarakat di orang Karo. Ya. Nah begitu inti masalah. Jadi sangkep geluh yang maksud dia di situ. Cuman di saat ini disederhanakan, dibuat konsepnya menjadi rakop setelu, buat begitu. Ada yang tanya Pak? Ya, tapi kan ketika kita sudah berpulung gitu ya, berkumpul antara tiga simpul, artinya kan di sana bicara kebijakan. Kalau bicara kebijakan kan pasti ada hal yang sedang dibicarakan kan, dan hal itu melahirkan kebijakan kan begitu kan kalau kita di rakop setelu. Nah, apapun kebijakan itu bagi Eropa atau bagi kita hari ini melihatnya itulah dia produk politik kan begitu. Jadi kalau aku ya bisa jadi memang Eropa yang melihat kita gitu. Karena kan memang kalau Karo ini ya pasti saya rasa mungkin lebih Karena tua juga ya, karena kan tradisi yang ada di Eropa itu, khususnya di Prancis lah ketika itu kan, bahwa produk Montesquieu ini kan lahir setelah revolusi Prancis kan gitu. Dimana waktu itu kekuatan monarkinya lebih kuat kan, Louis 16 itu kan. Jadi ini barang baru bagi Eropa gitu kan. Jadi kalau orang sudah ditawarkan gitu demokrasi ini. Karo sendiri monarki nggak kalau sistem kerajaan? Kalau kita bicara refleksi ke yang lalu, kita bentuk kerajaan monarki itu gimana sebenarnya? Kalau orang Karonya sendiri, ada nggak raja-rajanya? Gini, kalau boleh saya menjawab Pak ya. Kita lihat dari produk yang ditinggalkan saat ini. Ya, produk yang ditinggalkan saat ini merujuk kepada yang namanya kita selalu rungu. Dalam bahasa Karo itu artinya musyawarah. Rungu dalam bahasa Karo itu artinya musyawarah itu tidak hanya sekedar musyawarah. Siapa yang menghadiri di situ? Ya, musyawarah yang hadir di situ adalah pihak-pihak yang berkepentingan, dalam artian di sini minimal sangkep geluh kita, saudara-saudara kita harus hadir di situ dalam kita musyawarah tadi di situ semua untuk mendapatkan solusi. Karena pasti ini yang mau kita bahas adalah keberlangsungan di mana kita tinggal kan, ya kan, makanya saudara-saudara kita harus hadir di situ. Itulah dia konsep rungu dalam orang Karo. Nah, rungu ini akan menghasilkan sebuah keputusan bersama. Keputusan bersama ini itulah yang dilaksanakan bersama, diatur dan dijadikan satu tokoh yang kita segani di situ, yang kita hamkekan di situ adalah pengulu. Pengulu itu adalah yang mendirikan kampung itu, kuta di mana kita bermasyarakat di dalamnya. Ya kan itulah. Jadi kalau dibilang orang Karo apakah ada monarki, kalau saya bilang
tidak pernah ada catatan orang Karo itu monarki. Satu raja tunggal yang berkuasa nggak pernah. Tidak. Justru minimal tuh 4 raja. Raja berempat. Iya, gitu. Raja berempat. Misalnya contohnya kayak macam yang di Karo Hilir ya. Kejuruan Serban Ngaman, Sunggal, sekarang jadi Datuk Sunggal Surbakti. Baru 10-2 Kuta, ya kan? Itu Sukapiring. 10-2 Kuta itu Sembiring 10-2 Kuta itu Sukapiring. Ya, habis 10-2 Kuta terus Sukapiring, udah gitu Serban Ngaman. Itu raja-raja yang berempat yang berhak mengangkat dan memberhentikan Sultan Delhi. Ya itulah raja berempat. Jadi di konsep orang Karo juga ada yang namanya penghulu itu penghulu kuta ada, penghulu barung ada. Ya, jadi bukan bicara tentang satu kepemimpinan saja. Nah, jadi 2 kepemimpinan, 4 kepemimpinan itu biasa di orang Karo, dan itu memang justru kalau sekarang dibalikkan menjadi satu kepemimpinan malah jadi saling curiga-mencurigai. Gitu. Jadi kalau di orang Karo, dari catatan-catatan kita lihat, dari produk-produk budayanya yang ditinggalkan sama kita, itu nggak pernah merujuk kepada monarki, satu orang yang jadi lebih ke berkuasa. presidium dia, lebih kepada konfederasi gitu lah. Jadi kan untuk mengupas yang tadi, sebenarnya saya tadi memancing kan, pertanyaannya apa rakurs telu, coba begitu setelah saya paparkan, rupanya tidak respon begitu, tidak masuk, mungkin makanya Karena kurang paham. jadi kan coba kuraikan lagi itu sedikitnya. Jadi mengenai rakurs telu tadi, rakurs telu itu terisi dari 3 ikatan, oke? Ikatan Sukut, Kalibubu, Anak Beru. Jadi sebenarnya yang 3 ini kenapa harus diikat? Ini yang perlu kita tegaskan adalah kenapa dia diikat yang 3 ini? Karena yang 3 ini pun banyak, bukan hanya satu begitu. Contoh Sukut. Sukut ini terdiri dari beberapa jenis juga. Jadi kan Senina, Senina Pemberen, Senina Sedalanan, Senina Pengalon, Biak Senina, Senina Kuranan. Inilah yang diikat menjadi ikatan pertama, menjadi ikatan Sukut. Ikatan kedua adalah Kalimbubu. Kalimbubu ini tidak hanya satu. Dia sebenarnya ada beberapa jenis diikat menjadi satu ikatan, dibilanglah dia menjadi ikatan Kalimbubu, rakut Kalimbubu. Apa di dalamnya? Di dalamnya adalah ada beberapa jenis Kalimbubu juga. Kalimbubu darah, Kalimbubu Singaloper Nini, Chicken, Kalimbubu Superdemui, Puang Kalimbubu, Puang Nipuang. Inilah semua di dalam diikat menjadi satu ikatan, namanya ikatan Kalimbubu. Baru ikatan ketiga adalah Anak Beru. Anak Beru ini apa juga isinya? Apakah cuma Anak Beru itu cuma satu orang? Tidak. Anak Beru ada beberapa jenis juga. Ada Anak Beru darah atau Cekobaka, ada Anak Beru Menteri, ada anak Beru Niangkit, Anak Beru tua. ada Anak Beru tua. Jadi untuk merapikan inilah kalau menurut saya di konsep itu dahulu sama leluhur kita, dibikinlah menjadi 3 ikatan. Itulah ikatan Sukut, Kalibubu, Anak Beru tadi. Inilah turunannya pertama yang menjadikan nanti Tutur Siwalu. Dari malas atau alas dari semua ini tadi menjadi Tutur Siwalu. Tutur Siwalu itulah nanti dikembangkan lagi menjadi satu tingkatan lagi menjadi Perkarya 10-2 tambah Sada. Jadi semua itu yang saya paparkan tadi itu Perkarya 10-2 tambah Sada itu persaudaraan 12 ditambah 1 gitu maksudnya. Jadi tambah satu itu adalah teman meriah. Yang tidak ada hubungan darah, tapi kita adalah menjadi saudara, itulah di plus 1 itu. Oke. Sampai segitunya lah dulu kehebatan leluhur kita mendesain ini. Konfederasi. Untuk semua bagian-bagian itu baik Sukut, Kalimbubu, Anak Beru yang banyak macamnya itu, tugas dan kewajibannya beda-beda semua. Berbeda semua. Perannya beda. Perannya berbeda semua. Perannya beda-beda. Contoh saya buat tadi kan seperti Sukut tadi. Sukut tadi itu menjadi isinya dalam itu nanti kalau dikembangkan itu dimasuk ke Perkarya 10-2 tambah Sada. Kalau namanya Anak Beru itu tupoksinya, tugasnya adalah menyelesaikan segala urusan peradatan lah saya bilang, karena saya basicnya adalah adat, karena di luar dari adat saya tidak berani berbicara kan begitu kan. Dia menyelesaikan semua proses adat apapun, baik adat masuk rumah baru, baik itu adat perkawinan, kematian,
Bahkan hingga pembagian tanah warisan pun anak Beru ini nanti di dalam. Jadi yang kedua, sukut tugasnya apa? Kan begitu. Sukut itu tugasnya adalah dia menjadi kawan sepadan. Jadi kawan sepadan artinya dialah yang menopang kehidupan seninanya. Dia sesama sukut. Pada saat seninanya itu membutuhkan sesuatu hal, dialah yang menjadi pendamping untuk menjalani proses kehidupan sosial. Begitu lagi kira-kira. Jadi Kalibubu ini yang menjadi suatu yang lebih plus dia, karena ada Kalibubu itu adalah tugasnya pertama yang diharapkan anak Beru itu adalah memberi berkat. Karena pada orang Karo itu meyakini selain Tuhan itu yang ada di bumi ini yang bisa menalurkan berkat itu adalah dari Kalibubu. Makanya ada istilah di bata nidah kan begitu Pak ya, di bata yang nampak begitu. Jadi peran menurut kultur Karo itu begitu, menurut kultur Karo itu Tuhan yang di bumi ini yang bisa memiliki kekuatan atau memiliki daya lebih lah dari orang lain itu adalah Kalibubu begitu, yang memberikan petuah-petuah agar menjadi hal yang menjadi apa yang diinginkan dari anak Beru itu bisa kesampaian begitu. Berkah, menjadi Berkah. Itu dari sisi, kalau bisa saya bilang sisi dari keyakinan, kepercayaan begitulah. Cuma dari sisi berbeda ada juga. Sisi berbeda ini adalah Kalibubu ini adalah sebagai pemberi nasihat. Orang yang disegani atau orang yang pantas memberikan nasihat begitu. Senina tadi anak Beru tidak berani menasihati Kalibubunya. Senina juga sangat sensitif, makanya ada istilah menggermat metengat Senina kata. Jadi kan Senina ini pun agak segan dia menasihati kalau masih sepadan dia. Jadi siapa yang berhak menasihati? Adalah seorang Kalibubu. Nah, itulah dia tahapannya. Jadi anak Beru tadi melaksanakan tugas, Senina itu untuk harmonisasi, menetralisir kehidupan sosial sesama mereka, dan untuk menjadi penasehat atau memberikan tuah itu adalah Kalibubu. Ya, maka tadi kembali ke pertanyaan tadi, nggak berlebihan juga konsep ini yang mungkin dibawa orang-orang Barat tadi merumuskan tugas politika tadi karena mirip-mirip kan? Iya. Ada yang mengeluarkan undang-undang peraturan, ada yang mengeksekusi, ada yang menimbang benar atau enggak nih dijalankan gitu kan? Hampir mirip. Iya. Kalau persis kan gitu. Kalau sudah pandangannya jauh seperti itu, sebenarnya kalau saya pribadi nggak berani menyampaikan itu kan begitu. Cuman kalau abang-abang sudah sampai juga mengkaji di situ bisa jadi bisa jadi karena sistem Karo ini kita ketahui ini bukan produk baru. Kan berapa kalau menurut perhitungan berapa tahun usia kita ini? Kita nggak berani memastikan sebenarnya. Ini usia apa nih? Usia apa dulu nih? Usia apa? Sistem kita, kebudayaan kita, masyarakat adat kita, persekutuan Karo kita gitu. Kalau kamu tanya aku, yang bisa kupastikan 5 generasi sudah pasti. Sudah jalankan sudah dijalankan. Nah itu menurut yang aku perhatikan ya, 5 generasi sudah pasti begitu. Satu generasi. Cuman ini bukan suatu kepastian juga karena tidak melalui penelitian. Kalau dari generasi, dari generasiku gitu ya, dari generasi kami kan, kalau saya kan sudah yang baru keturunan ke-11 lah, menjadi dari Brahmana kan gitu kan ya, pasti sudah sebelum itu kan sudah terjalan. Nah, tetapi kan kita perlu lihat juga itu di catatan-catatan tua. Jadi catatan-catatan tua itu misalnya perjalanan Zending, penginjil yang datang ke sini, atau catatan-catatan orang asing ketika melihat budaya Karo itu bagaimana, di situ bisa kita lihat. Nah, yang paling jelas itu waktu John Anderson datang ke sini. Nah, dia sudah melihat perkampungan Karo. Dia sudah melihat sistem orang Karo, sistem sosial masyarakat Karo itu mungkin itu kan tidak terbentuk dalam waktu yang singkat. Itu pasti sudah beberapa puluh. Makanya saya bilang tadi kalau 5 generasi sudah pasti begitulah. Kalau ke atasnya penelitian yang lebih lanjut mengenai sistem orang Karo ini sudah sejak mulai kapan disadari, ini kurasa kayaknya belum ada. Belum ada. Cuman kalau 5 generasi sudah pasti ada begitulah kira-kira. Ya itu tadi kalau 5 generasi sudah. Tapi kalau sistemnya mulai dari kapan itu harus kita teliti lah ya, udah berapa tahun yang lalu. Mungkin dari catatan-catatan atau segala macam yang saat ini yang tercatat sih
baru sekitar tahun 1800-an yang nampak. Berarti sebelum tahun 1800 kan sudah ada sebenarnya. Ya, sudah pasti ada. Nah, karena sudah matang dia pada tahun Sistem 1800. hukum hari ini ya kan, yang di tapaknya itu dibangun oleh Hammurabi itu hidup sekian ribu tahun yang lalu, itu bisa kita baca, masa Karo nggak bisa kan gitu. Agak lucu nih ya kan. Memang tugas kami ya. Apa Hammurabi maksudnya? Ya, maksudnya landasan hukum, pemikiran konsep hukum modern tadi kan dari Hammurabi sekian ribu tahun lalu, Iya. itu masih terdokumentasi dan kita bisa lihat. Nah, masa hari ini kita nggak bisa bongkar itu? Kayaknya tugas-tugas arkeolog lah itu. Arkeolog itu tugas-tugas ekskavasi. Tapi kalau untuk mengkonsepnya itu menjadi sebuah perjalanan manusia itu antropolog. Kan antropolog. Jadi kalau untuk ini aku rasa bisa dijadikan penelitian sebenarnya. Jadi konsep tentang masyarakat Karo ini menjalankan sosial, kehidupan sosialnya itu sudah mulai sejak kapan ada kan gitu. Itu harus diteliti. Itu kayaknya harus ada penelitian lebih lanjut lagi. Kira-kira paling tidak. Tapi Bang, sepengetahuan kamu lah sejauh ini, sepembacaan kamu, memang belum ada literatur yang menulis ini ya, yang detail gitu, bahwa ini dipakai di zaman ini, di era ini mulai berlaku, belum, tidak ditemukan memang. Mungkin aku kurang referensi, tapi aku belum menemukan itu ya. Belum menemukan. Cuman kalau kira-kira udah. Kenapa makanya kira-kira saya bilang? Karena kalau kami kan catatan antara saya, bapak, kakek pulang, empung, bapaknya lagi itu ada silsilahnya kami buat. Berarti dari mereka pun sudah dari mereka sudah ada kampung. Iya. Sebelumnya pun mereka sudah berdiam dan mereka sudah tahu misalnya siapa Brahmana yang ke Limbang, siapa Brahmana yang ke sana, siapa Brahmana yang mereka udah tahu. Berarti kan mereka sudah punya sistem itu. Pasti. Dari situ pasti sudah ada kan, tapi dari situ kemana lagi kita kan nggak tahu. Ya. Makanya referensi itulah. Kalau makanya tadi dibilang Iqbal ini yang dia pastikan kalau dari wilayah dia lahir, dia bertempat tinggal dan dia merasa dia berkembang menjadi orang Karo yang dia pahami dan dia yakini 5 generasi di atas dia sudah pasti. Kalau saya jauh lebih tua dari itu, saya bilang jauh lebih tua dari itu. Tetapi memastikannya gimana kalau kita nggak punya hasil literasi kan gitu kan? Mungkin ini pertanyaan yang orang juga banyak bertanya gitu. Mungkin ada gerakan juga. Saya pun ingin pertanyaan juga ini. Apa yang membedakan kita sama masyarakat adat Batak? Ada yang bilang Batak itu dari Karo itu sendiri, Batak dengan Karo itu berbeda. Apa yang signifikan membedakan kita atau apa yang membuat kita itu sama? Ini unik nih. Ini kompleks. Tapi kami sedang membuat buku itu. Judulnya Karo Bukan Batak, Sebuah Pencerahan. Jadi promosi di kali ini. Tapi bukan promosi dalam artian supaya laris manis. Ya. Tapi artinya begini. Di dalam buku itu yang menulisnya adalah seorang antropolog, seorang arkeolog, seorang sejarawan, budayawan, dan mereka semua adalah pengajar, doktor, profesor. Nah, gitu. Artinya di bagian di domain mereka sudah menulis dengan literasi-literasi yang lengkap. Kan gitu kan. Nah, di situ akan dijelaskan kenapa sih dibilang Batak. Kenapa tidak dibilang Batak. Tetapi sampai sekarang ini ada yang Batak. Kenapa? Nah, itu juga dijelaskan. Nanti di situ ada. Saya sih bisa menjelaskan kenapa orang Karo tidak mau dikatakan Batak saat ini. Walaupun orang Karo itu ada sebagian ya kita kan Batak Karo kata gitu. Nah, itulah. Jadi ada sekarang kan ilmu pengetahuan itu kan berkembang. Jadi kalau dulu kita terima saja bulat-bulat, tapi sekarang ya kita harus kritisi dong. Kan bukankah itu lembaga pendidikan harusnya begitu, menciptakan manusia-manusia yang kritis. Kenapa dasarnya? Kenapa Batak? Nah itu, mari kita tanya, kenapa Batak? Kalau kita rujuk dari literasi kuno, kalau memang Batak itu adalah sebuah identitas, kalau memang Batak itu Batak ya, saya tidak mengatakan suku Batak. Ya, kalau sekarang ini suku Batak itu ada di Filipina. Ya, suku Batak tribes ada di Filipina. Di sini Batak itu lebih identik kepada saudara-saudara kita orang Humbang, Silindung, Samosir sama Toba. Ya. Nah, lebih identik itu. Kalau mereka dibilang orang Batak pasti sepakat. Kalau orang Karo, kamu orang Batak dibilang ada yang protes, ada yang tidak. Nah, gitu ya. Itu dulu kita sepaham dulu di situ. Oke. Nah, saya bicara tentang Batak. Kalau mengenai konsep Batak, kalau memang Batak itu adalah sebuah identitas, sebuah masyarakat kultural, sebuah sistem
pasti ada catatan kuno yang menjelaskan apa itu Batak. Baik itu deskripsi, entah itu sikap, entah itu tindakan. Ya. Pasti ditertuliskan dalam tulisan kuno. Kalau memang ada yang namanya disebutkan oleh Pak Uli Kozok, ada Pak Uli Kozok antropolog internasional juga beliau ini, ada di konsep sama orang Barat, tulisan Batak katanya, aksara Batak katanya gitu, ya kan? Berarti ada aksara kunonya kan, aksara kuno. Nah, belum ada ditemukan sampai saat ini di aksara kuno itu disebutkan di situ kata-kata Batak. Tertulis saja kata-kata Batak gitu ya, belum ada disebutkan. Artinya apa? Kalau memang sedemikian pentingnya kata-kata Batak itu bagi identitas sebuah bangsa, sebuah suku, ataupun sistem, ataupun apalah yang kita katakan sebagai produk-produk masyarakat, pasti ada produk budayanya. Ya kan? Apa itu? Kalau memang dikatakan itu Batak itu suku dalam artian bangsa, apa bahasanya? Apa produk budayanya? Kenapa kok bisa beragam-ragam budaya yang dikatakan sub ini kan begitu. Ya kan? Kalau tidak ada ditemukan berarti kita belum tahu Mbak Anakos. Sehingga kita ambil lagi rujukan-rujukan tentang penamaan orang luar kepada orang pedalaman, itu Batak katanya. Nah, jadi nanti itu panjang ceritanya. Jadi panjang ceritanya bukan nggak bisa dijelaskan, bisa dijelaskan. Tapi bukunya belum selesai atau masih digarap? Ini spoiler. Bukunya sudah dalam tahap editing pihak penerbit. Oh, sudah tahap akhir berarti. Ya. Jadi kan dari konsep dari Paliwa kan begitu kan. Kalau dari konsep dari saya sih pertanyaannya tadi kenapa ada pro kontra antara Batak dan Karo. Karo itu bagian dari Batak kan begitu kan. Ada yang bilang orang Karo juga menolak Karo bukan Batak kan begitu kan. Jadi kan itulah pertanyaan yang kami sampaikan kepada kami kan begitu. Dari sisi dari Paliwa sudah dipaparkannya. Kalau dari sisi saya cenderung seperti ini. Aku lebih melihat ke lapangan begitu. Ke lapangan praktek pada saat melakukan peradatan Karo gitu. Sehingga saat ini pada saat orang Karo melakukan prosesi peradatan tidak pernah aku mendengar itu ada ini adalah adat kita, adat Batak, enggak. Yang ada adat Karo Begeda. Begitu. Iya. Adat Karo Begeda. Adapun mungkin yang memisahkan itu adalah adik kami Gugong Enda Begeda, tapi itu menunjukkan Karo juga. Kalau kami yang di gunung begini, kalau kami di hilir bagaimana? Kalau kami yang di Sukapiring begini. Tidak pernah itu kudengar melibatkan kata Batak itu begitu. Adat Batak kita pamannya masuk rumah baru begitu. Kalau orang Karo itu bilang bengket rumah begitu. Bengket rumah itu tidak dibilang itu adat, bahasa bengket rumah itu bukan adat Batak. Bukan bahasa Batak ya. Itu adat Karo begitu. Dikatakan itu adat Karo. Jadi bukan Batak Karo. Itu yang pertama. Jadi kan itu yang pertama. Setiap melakukan prosesi ritual peradatan itu tidak pernah saya mendengar dibilang itu adalah adat Batak, tapi adat Karo begitu. Endam adat Karo begitu. Jadi pada saat mengomong pun kita radu-radu kalak Karo begeda. Tidak pernah menyatakan kita radu kalak Batak begeda. Tidak pernah saya dengar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kultur Karo. Kultur Karo itu yang kulihat orang Karo sendiri tidak pernah meyakini dia keturunan si Raja Batak. Mayoritas. Hampir setiap orang Karo ditanya itu, mungkin saya belum pernah ketemu, tapi setiap orang Karo yang bertanya itu tidak pernah mengakui dia keturunan si Raja Batak. Beda dengan orang Batak suku tetangga kita begitu, yang hampir mungkin susunan marga mereka pun kalau aku melihat itu mungkin salah kan begitu, tapi kalau aku melihat itu dia mengkerucut nanti ujungnya ke si Raja Batak kan begitu. Tapi di marga orang Karo tidak begitu, artinya tidak ada yang meyakini merujuk yang aku pernah ketemu begitu berbicara dengan orang Karo, baik dari Langkat, baik dari Deli Serdang, baik dari Tanah Karo, Tanah Pinem, Cikes, Cilimakuta sebagainya. Aku tanya, kamu keturunan si Raja Batak? Kamu apa marga lu? Begitu pertama. Bikinnya jawab Ginting. Oh berarti kamu keturunan si Raja Batak? Enggak, hilang. Begitu rata-rata kuliah begitu. Jadi kan dari pandangan itu bisa kusimpulkan begitu. Kusimpulkan mungkin salah kesimpulan begini bahwasanya orang Karo itu tidak menganut paham si Raja Batak begitu, kultur budaya Karo itu.
Berarti secara praktiknya juga tidak pernah Iya. tidak pernah mempraktekkan Secara konsep secara juga konsep, secara Iya, begitulah pandangan yang kulihat ya. Cuman seperti yang ku sampaikan tadi awal, pembuktian realitanya tidak bisa saya buktikan karena tidak ada catatan tertulis atau sudah saya bukukan. Hanya saja saya melihat begitu, mendengar, berbicara, berkomunikasi dan menanyakan. Seperti itulah yang pernah ditanyakan. karena memang kalau kita belajar itu ilmu hukum fakultas, ilmu hukum S1 kita belajar hukum adat. Pertama kali buku apapun dia, masyarakat hukum adat dibagi 17 adat katanya. Pangkulan Baban kan penulisnya dari Belanda itu. Batak. Sumatera Utara Batak, nanti dia Mandailing, Karo, Pampa gitu. Mungkin karena literasi itu cuma itu yang ada pada masa itu, turun-menurun kita baca dan kita sepakat, mungkin gitu ya. Iya, makanya tadi saya bilang, nanti saya tambahin yang dimaksud sama Impal Edison tadi, ya kan? Makanya saya bilang, Bolehlah promo ya. kalau ada hukum Batak, berarti ada produk budaya Batak. Karena ada produk budaya masyarakat. Dan itu harusnya seragam sama suku-sukunya Ya, kan. paling tidak tidak berseberangan. Nah, oke, saya tambahin. Ketika orang Karo dengan non Karo yang satu rumpun dikatakan Batak itu mengadakan peradatan perkawinan, selesai nggak dengan adat Karo saja? Selesai. Nggak bisa. Harus ada yang satunya lagi. Oh iya ya, kalau cuma Kalau memang sama, Iya. ya sama, selesai dong. Udah, itu satu. Saudara begitu, satu kapan dulu, satu Karo. Iya. Dua adatnya. Itu satu. Yang kedua, selesai nggak kalau satu pakai bahasa Karo, satu pakai bahasa dia? Bahasa Batak. Sudah ketemu. Walaupun ada memang beberapa frasa yang mirip kan. Iya. Kalau soal mirip, ya Espanyola dengan Portugal juga mirip. Italiano dengan logat-logatnya juga bisa mirip kan gitu kan? Ya kan? Spanyol dengan orang Amerika Latin juga sama. Iya. Kalau soal mirip ya pasti. Kita kan manusia tangan dua, kaki dua ya mirip-mirip. Saya pun mirip artis kata orang. Mirip kan? Saya bukan artis kan gitu. Gitu. Mirip artis, saya bukan artis kan gitu kan? Ya maksud saya ini kan esensial kalau yang ini. Ini kan dasar sekali. Kalau memang Batak itu dikatakan satu, harusnya makanya kita nggak bisa salahkan juga orang Barat memandang seperti itu karena dia hanya melihat dari luar, dia tidak melirik dari dalam. Nah, ketika setelah itu ada penemuan-penemuan berikutnya di dalam seperti ada, makanya ada laporan John Anderson, ada orang Karo-Karo katanya, ada orang Simalungun katanya, ada orang Tuba, ada orang Samosir katanya, itu baru jelas. Spesifik. Iya kan? Spesifik dia, gitulah kita mengenal. Dan orang Belanda itu paham betul. Orang Belanda itu paham betul. Dia paham betul itu, dia mengerti sebenarnya itu. Tetapi disederhanakan. Karena apa? Nggak mau rumit-rumit. Karena kan yang penting kan kekuasaan pemodal kan harus dikembalikan dan keuntungan. Pokoknya bisa saya atur dengan kekuasaan dulu di konsep. Nah, diteruskan. Nah, jadi itu tadi di lapangan. Itu tadi seperti yang paling saya bilang di lapangan perkawinan orang Karo. Iya. Dengan perkawinan non Karo yang sama-sama dikatakan Batak, apakah selesai dengan satu adat orang Karo saja? Nggak bisa. Udah. Kalau kita nggak berbahasa Indonesia sekarang, satu bahasa Karo, satu bahasa dia, nyambung? Nggak nyambung. Bagaimana kita bisa beradat? Ya kan? Nah, lalu kemudian dibilang kita satu keturunan katanya. Nah, keturunan siapa? Nah, maaf ya, keturunan si Raja Batak. Nah, saya mau kita kan sekarang masyarakat ilmiah, kita udah sekolah, kita harus buktikan siapa si Raja Batak ini secara ilmiah. Betulkah keturunannya seperti itu? Kan gitu kan? Jangan-jangan tulisan itu sejarah ditulis oleh pemenang. Ya kan, nah, di konsep, diceritakan, nah kan jangan-jangan kan begitu kan, nah, makanya ada analogi, oh kamu berapa sembiring apa, berapa, kamu Brahman, oh Brahman apa tuh, misalnya saudara saya teman lah gitu kan, dia dari Toba, marga apa bang, oh marga Brahmana sih, oh Brahmana katanya, baru dengar kayak gitu kan. Itu sembiring. Oh sembiring berarti masuknya ke apa ya, ke Tambunan, Silalahi gitu kan. Banyak begini kan, seragam kan. Banyak. Saya tanya balik, kalau gitu kenapa nggak aku bikin aja Silalahi, bilang gitu biar sama aja bang, biar abang paham. Atau abang Silalahi kenapa nggak ganti Brahman aja bang, kalau gitu. Nggak bisa. Nah artinya apa? Gini loh, kita bertetangga bahwa kita saling mengunjungi, saling datang, mempengaruhi, iya. Di mana orang itu berkuasa pada saat itu dia masuklah ke keluarga itu, kan gitu kan. Misalnya istri saya ini berusiaan, ya kan, bukan orang Karo. Nah, lalu nanti saya cari padanannya ke Karo Siahaan itu apa? Oh nggak ada, padanannya dari mana jalan? Ya ceritanya dari SRB, dari si Raja Batak. Loh,
Kok dari si Raja Batak? Dari mana ceritanya? Nggak ada. Ya sudahlah, nggak usah rumit-rumit. Karena kamu masuk ke keluarga Karo, saya beberapa Sinulingga. Jadi Ingan Kundul, tempat duduk marga Siahaan ini diletakkan ke Sinulingga di Karo. Terus kemudian inilah yang pada saat kemudian hari nanti saya Sinulingga, saya sudah Sinulingga. Tahu-tahu sudah beberapa tahun kemudian berbagai generasi juga Sinulingga ini berasal dari Siahaan dulu katanya kan, bisa saja seperti itu. Iya. Bisa saja seperti itu. Bisa Kronologisnya ya. Ya bisa saja seperti itu, ya kan? Dan satu lagi, masalah sembiring itu tadi kan begitu kan. Kenapa setiap sembiring yang seperti kata Ipal ini tadi, saya Brahmana. Brahmana itu marga apa? Marga sembiring. Oh, masuk ke Silalahi. Itu dalam perspektif pandangan orang yang belum paham sembiring itu apa saja kan begitu. Padahal sembiring itu pun terbagi lagi. Dan tidak satu nenek moyang semua itu. Sembiring ini terbagi dari dua bagian. Anak konfederasi tadi ya. Bagiannya apa? Mergasi 5 ya. Bagiannya apa? Memang benar-benar sama-sama sembiring, tapi sembiring ini pun terbagi dari dua. Sembiring Siman Biang dan sembiring Simatang dan Biang. Ada yang boleh makan anjing, ada yang tidak makan anjing. Jadi kenapa sembiring ini sering diidentikan dengan Silalahi? Kan begitu kan? Karena ada sembiring ini yang masuk ke ke bagian yang tidak manbiang tadi. Apa sembiring yang manbiang itu? Adalah Kembaran, Sinulaki, Keloko, Sipayung. Dan inilah yang dekat dia ke Silalahi. Karena sama-sama nggak makan anjing. Jadi kan inilah dekat dia, artinya berpadan, mungkin sepadan lah gitu. Dan Brahmana, Colia, Pelawi, Pandia Muham, Depari dan lain-lain itu sama-sama sembiring juga, tetapi walaupun sama-sama sembiring tapi berbeda juga dengan Kembaran, Sinupayung, Keloko, Sinulaki tadi begitu. Tapi berbeda tapi sesama sembiring begitu. Cuman orang lain seperti kata Ipal tadi belum masuk ke dalam sudah langsung mengklaim Silalahi begitu. Nah, begitulah kadang-kadang yang menjadi. Tapi kalau kita masuk ke dalam itu ada pembagian lagi sebenarnya begitu. Jadi dua golongan besar. Jadi kita ini kan bukan masyarakat yang punya sejarah yang menulis yang baik, tapi mengucapkan rata-rata lisan ya, turin kan iya, gitu kan. Nah, jadi lisan ternyata rata-rata kan. Nah, bukan berarti bahwa yang dimaksud Impal ini tadi adalah Kembaran, Sinulaki, Keloko dan Sipayung itu yang dekat dengan Silalahi. Semata-mata dekat seperti itu bukan berarti seperti itu. Harus ada lagi penelitian lebih lanjut tentang itu. Karena kalau mengklaim siapa yang lebih tua, siapa yang tidak lebih tua, pada akhirnya kan ke situ. Kamunya dulu ke kita ya berdebat kan di situ kan kita kan. Nah, bahwa di orang Karo ada merga Sinulaki. Ada merga Sinulaki. Mungkin ada kedekatan dengan Silalahi. Dugaan sementara ada yang Silalahi menjadi Sinulaki ke Karo, ya kan? Atau sebaliknya, kita tidak tahu. Nah, yang jelas kalau sudah masuk ke wilayah Karo di Merga Siliman, ya aturan Karo diikuti. Ya, tidak bisa lagi dimasukkan. Kalau sudah Sinulaki dia, ya Sinulaki. Jangan lagi katakan saya Silalahi. Kalau dia Sinulaki berarti orang Karo. Kalau dia Silalahi berarti orang Batak. Bukan orang Karo. Ya, Sinulaki kan gitu kan. Silalahi. Baru dia baru nyambung menyelesaikannya gitu. Aku kebetulan orang rumah Silalahi. Aku cari juga di Silalahi. Silalahi sambungan enggak apa. Jadi efek sampingnya apa? Jadi saya pernah punya kejadian begini. Adalah satu teman saya sendiri. Dia suka sama adik itu baru Silalahi. Bang, kami sama kita nggak boleh kawin. Saya bilang, kenapa nggak boleh kawin? Pertama, KUHP tidak melarang. Dua, agama tidak melarang. Ketiga, secara adat nggak nyambung. Karo tidak melarang Anda kawin dengan Silalahi. Saya bilang begitu. Nggak ada. Ketemukan saya dengan orang Karo yang melarang kawin dengan marga lain selain marga Karo. Nggak ada nyambungnya, saya bilang. Pokoknya kalau saudaranya setuju, kamu setuju, dia sepakat, selesaikan adat. Kalau kita orang Karo mengikuti peradatan perempuan, bagaimana kebiasaan perempuan itu kita ikutin gitu lah. Mau nggak dia terima? Kalau dia nggak mau terima dengan alasan kita sama dan segala macam, ya sudah mundur mau begitu. Kalau nggak di orang Karo nggak ada aturan itu. Bahkan sesama sembiring aja di orang Karo boleh. Bahkan sesama sembiring orang Karo bisa kok.
Katanya dengan kembaran nggak bisa loh. Anak beru di Sampai Raya sana, anak beru Brahmana itu sembiring kembaran. Itu sama-sama sembiring. Ya, jadi banyak yang asal tahu sedikit saja langsung digeneralisir gitu. Kita kan seperti pengelompokan tadi lah. Artinya orang Belanda, orang luar lah, kita bilang orang asing itu begitu masuk itu langsung mencomot-comot aja begitu. Padahal tadi bisa jadi orang pedalaman tadi kian di labelnya menjadi Batak pun bisa juga. Kita inilah yang perlu penerusan lagi kan. Jadi Karo bukan Batak itu bukan berarti kita bermusuhan dengan orang Karo. Salah, bukan begitu artinya. Dalam rangka meneruskan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, suku Karo bangsa Indonesia. Saudara kita dalam Indonesia sekarang ini. Tetapi suku saya suku Karo. Makanya ada caranya orang Karo, ada caranya orang lain. Ya itu yang harus kita akui. Kan kaya sebenarnya kita orang Indonesia ini. Enggak. Kalau orang Indonesia ini setengah-setengah pintar nggak bisa lah. Minimal harus tahu bahasa daerah dia sendiri, ya kan? Bahasa kebangsaan, bahasa daerah dia sendiri pun itu nggak cukup. Dia harus tahu juga 2 bahasa daerah orang lain. Baru dia bisa dibilang Indonesia. Berat. Oh iya, iya dong. Benar nggak? Bhinneka Tunggal Ika itu kita pahami sebagai apa dong kalau begitu? Berbeda-beda tapi satu kan. Iya. Itu dong. Tapi kita termasuk cuma satu aja. Gitu Nah, bukankah itu filosofi orang Karo? Filosofi orang Karo itu apa? Sangkep geluh. Ya kan? Kita mengerti saudara kita siapa. Kalau kita mengerti orang lain, kita pasti akan diakomodir sama dia kan. Kalau kita ngerti bahasa orang lain, saudara-saudara kita, satu suku, satu bangsa, minimal 2 lah. Diakomodir nggak kita kira-kira? Ya. Itu orang Karo, itu filosofi orang Karo itu. Itu bukan kan kira-kira gitu kan? Ya, Itu filosofi orang Karo. Metengat, menyimak, memperhatikan, itu filosofi orang Karo. Nenek moyang kita anggap dulu kampungan loh ya. Malah sekarang yang tren tuh budaya-budaya Korea, kita udah kehilangan identitas. Tidak kehilangan jati diri, nilai-nilai norma-norma yang sebenarnya sudah nenek moyang kita dulu, leluhur kita sudah terbukti, itu langgeng gitu loh. Nilai gotong royong, nilai aron, nilai rumbu, nilai musyawarah. Bahkan desain adatnya pun kalau kita bilang untuk saat ini membuat ulang adat seperti ini nggak akan bisa jadi. Kalau nggak merumuskan ini gitu. Ini pun sulit ya. Sulit begitu. Aku pun kadang-kadang berpikir seperti ini. Setelah aku coba beberapa kali merunggui peradatan baik orang berumah tangga dalam peradatan Karo, orang meninggal gitu kan. Baru aku berpikir setelah selesai itu berpikir kok sampai sebegininya apiknya, kompleksnya dan luar biasa begitu. Bagaimana lah orang dulu mendesain ini begitu. Tinggal kami mengaplikasikannya saja luar biasa begitu. Contoh saya buat. Itu kan nggak 1 generasi 2 generasi jadinya itu. Contoh, ini contoh kan begitu kan. Ini adalah si A. Dia memiliki kalimbubu. Memiliki kalimbubu. Kalimbubunya ini pada saat dia tidak adil terhadap anak berunya, si kalimbubu ini kemana mengadu? Si anak beru ini kemana mengadu? Kan begitu kan? Ini adalah seseorang dia tidak mendapat perlakuan tidak adil dari kalimbubunya. Begitulah ceritanya. Iya. Kemana dia mengadu? Ini pertanyaannya. Kemana dia? Rupanya leluhur kita sudah memikirkan itu. Tempat pengaduannya pun dimasukkan. Itulah namanya puang kalimbubu. Kalimbubunya kalimbub dia. Puang ini artinya adalah deking. Bahasa Karonya puang itu adalah deking. Artinya pada saat si kalimbubu tidak adil terhadap anak berunya, dia melapor ke puang. Bypass ya. Melapor dia, puang kalimbubu kami. Aku lihat kalau saya dah ukur kuban kalimbubu ku anak berudu. Lah kau kok pas pengelakon handai. Nina kata si anak beru ini tadi pada puang. Sakit hatiku dibikin sama kalimbubu itu puang. Jadi kan ada jembatan dibuat leluhur kita dulu untuk membatasi ini. Dan kompleksnya lagi pada saat ini kan mereka ini kan memiliki hubungan darah ya. Antara puang dan kalimbubu ini memiliki hubungan darah. Nah, ada penyambung lidah di sini. Kenapa ini dilakukan? Itu pertanyaan kan begitu kan? Karena ini adalah ada hubungan darah di sini. Pada saat ini terjadi pertikaian, maka kan susah untuk mendamaikannya. Dan pada saat ini menjadi pertikaian, maka semua peradatan akan kacau. Karena di sini kuncinya anaknya keturunan 3 generasi akan
Iya. Akan kesini dia meminta berkat dan meminta nasihat. Tapi kalau mereka berkonflik gimana? Bagaimana? Dan itulah dipikirkan oleh leluhur kita dulu membuat sekat ini. Dibikinlah pihak senina atau gamat kalau di Jawa itu. Jadi kuncinya di bahasa adalah si anak buruh tadi menyampaikan permintaannya kepada kalibubunya melalui pihak seninanya. Gitu sebenarnya. Agar nanti kalau terlalu maju anak buruhnya disalahkan adalah pihak senina dan hubungan mereka tidak terpecah. Tidak terganggu ya. Tidak terganggu. Yes. Hebat kan? Iya hebat kan? Hebat dia benar. Inilah desain yang dibuat itu. Biasanya itu Ada tadi uang itu tadi untuk menghempang kebijaksanaan yang tidak pantas kepada anak buruhnya dan untuk menjaga hubungan harmonisasi antara kalibubu dan anak buruh agar tidak terjadi konflik bahasa tidak sopan atau saling sakit hati antara keduanya, dibikin lagi sekat untuk pembalasnya, namanya senina Singapuranan atau gam atau biasa senina. Biasanya itu kalau kawan-kawan biasanya di sini itu sumakti kaca ibu begitu. Kalau tarigan itu aku berenang itu biasanya tabak atau gersang, begitu. Jadi kan biasanya itu tidak hubungan darah. Artinya walaupun nanti dia terpisahkan, hubungan antara kalibubu dan anak buruh tidak akan ada efeknya begitu. Tidak ada terjadi perdebatan yang serius. kalau kami Brahmana ini biak seninanya Pantia, Surya, Naya. Oh, bias senina itu ya. Itulah desain tadi, desain leluhur kita tadi, luar biasa. Dan pertanyaannya tadi, adakah ini di suku lain atau apakah ada di bangsa lain? Nah, itu coba kita telusuri kan begitu kan. Cuma kita sudah memaparkan begitu hebatnya lah peradaban Karo ini. Jenis lokal. Iya. Ya makanya orang Karo ini ada namanya rembu. Rembu itu artinya pantang berbicara, sumbang pengerangan. Pantang berbicara itu maksudnya apa? Apakah tidak boleh berbicara sama sekali? Bukan begitu intinya. Maksudnya adalah supaya ada yang disegani di situ. Kalau ada yang disegani kita menjaga. Jadi enggak lepas bercanda, lepas berbicara, atau sakit hati. Secara kehidupan sosial itu ada sumbang. Jadi misalnya itulah konsep orang rembu. Enggak boleh berbicara. Maksudnya nggak boleh berbicara apa bisu sama sekali enggak. Ada teknik berbicaranya, ada cara berbicaranya. Misalnya gini ya, saya dengan mertua saya perempuan itu rembu. Iya. Saya istri saya dengan suami adik saya laki-laki itu rembu. Nah, kenapa? Kalau sudah terjadi perselisihan itu susah. Jadi kalau berbicara seperlunya, jangan jaga-jaga, udah jaga-jaga, boleh bercanda-bercanda gitu. Dan bahkan kalau kehidupan sosialnya pada saat aku mau ke kedai, itulah orang Karo tadi. Pada saat aku mau ke kedai kopi, begitu nampak di kedai ada mama, ada mertua itu pasti mundur itu. Laki-laki Mundur itu, nggak bakalan dia mau satu kedai dengan mertuanya begitu. Karena kadang-kadang orang lain di sana berbicara yang pantang didengar oleh dia merasa menghargai gitu. Dia akan keluar itu. Dia mencari kedai yang lain gitu. Itulah saking Halusnya gitu. Satu kedai pun itu kan mertuanya atau silihnya artinya itu kan abang iparnya atau suami dari kakaknya atau adiknya itu pun begitu juga. Begitu mau ke kedai dia tanpa ada suami dari kakaknya atau adik dari situ, dia akan mundur. Dan sebaliknya pada saat adik iparnya itu mau ke kedai nampaknya di situ iparnya juga, di situ ada silih. Nah, dia pun mencari kedai yang lain begitu. Itulah ngeri kan? Ya, tapi sekarang nilai-nilai kearifan itu udah mulai Sebenarnya tidak. Masih ada. Cuma ada saja tidak. cuma tidak populer. Tidak di blog populer. Padahal kegiatan ini masih ada sampai sekarang. Masih kalau cuma karena itu tadi, karena ini adalah perilaku pribadi, tidak kita lihat begitu. Kita asik di kedai, begitu orang datang kita kan nggak tahu kan begitu kan. Paling nanti seperti ini, yang sering nampak tuh seperti ini. Ada seorang menantu yang masih muda, baru kawin gitu kan. Dia tidak mengetahui peraturan itu. Begitu masuk di kedai, datang si mertua gitu. Nah ini masuk aja dia, padahal dia yang mundur. Ada juga seperti itu
si anak tadi kan masih muda, tidak tahu aturan, tapi si orang tuanya kan mundur itu, dia kan pergi. Jadi kan si menantu tadi, kok pergi mama? Kan begitu ya, kok pergi mama? Kok pergi mertuaku? Oh, rupanya seperti ini. Terakhir membentuk dirinya sendiri juga. Orang tua tadi membentuk menantu dengan membentuk kailannya juga di situ. Tapi untuk aturan-aturan begini ada nggak tulisan-tulisannya? Karena kalau kita kan masyarakat Karo kan sekarang nggak cuma di wilayah kita sendiri kan, ya ada di Jawa, ada di Bahkan Bali, dari mana. Tulisannya Bagaimana kita memindahkan Pengetahuan yang ada di sini. mereka? Ada nggak yang udah mulai? sebenarnya ada buku itu yang sudah dituliskan itu rebu itu apa saja. Sumbang Sisiwak namanya. Ada itu ditulis. Sumbang Pengaranan, Sumbang Terkundur itu sudah dituliskan di buku. Hanya saja kekurangan adalah buku itu tidak sanggup mewartakan itu secara luas begitu. Hanya terpaku kepada 1+1, 2 begitu. Hanya sebatas itu, tidak seperti yang kita bicarakan tadi sampai ke detail-detailnya. Sampai lebih detail. Duduk ke debun, nggak akan itu akan ada simahagenya akan apa mundur begitu, tidak sampai segitunya. Kalau tulisannya ada, sudah banyak buku referensi yang seperti ini. Iya banyak, cuma itu tadi mempopulerkannya untuk menjadi kegiatan kehidupan kita sehari-hari, ya itu yang karena kan semua konsep masyarakat adat yang kita anggap dulu yang kita anggap sekarang ini kan hanya berbatasan kepada ya penduduk pedesaan yang terisolasi. Kita lupa bahwa sebenarnya masyarakat adat itu adalah masyarakat, bukan di desanya, bukan di apa, tapi di mana dia berada dengan siapapun. Karena kita membawa identitas Karo, ya harusnya kita bawa nilai-nilainya. Yang mempopulerkannya menjadi kehidupan sehari-hari yang kurang. Jadi ya inilah generasi sekarang ini seperti kita inilah yang mulai untuk mempopulerkan ya bahwa di dalam kehidupan orang Karo itu cara pandang, berperilaku, berkehidupan, bersosialisasi dengan siapa saja itu sudah diajarkan. Nah, kemudian ya itu tadi di mana bumi dipijak, di situ lagi di ujung. Ya udah, kalau kita sudah punya dasar seperti itu, kita menyadari bahwa kita juga punya kekurangan, ya kita belajar dengan yang lain. Kan itulah fungsinya intelektual itu untuk memodifikasi nilai-nilai kearifan orang Karo kita ini menjadi kehidupan seterusnya diwariskan kan. Jadi generasi kita sendiri mungkin jadi lebih terakhir kan. Dan satu lagi, jadi bantu pertanyaannya tidak dari kami. Nah, dan sebagai moderator kan gitu. Pertanyaannya dari yang coba pribadi gitu. Pertanyaannya adalah kenapa seorang menantu perempuan itu tidak boleh cakapan dengan mertuanya? Nah, kenapa adik saya tidak boleh bercakapan dengan istri abang ipar saya? Itu pertanyaannya kan begitu. Nah, bisa nggak sumpah pertanyaan itu yang kamu sampaikan sama saya kan begitu? Kira-kira apa jawabannya kan begitu? Nah, ini coba aku sampaikan kan begitu. Itu pengetahuan saya ya. Ini hasil dari pertanyaan juga. Karena pertanyaan ini pernah saya tanyakan dulu kepada orang tua yang saya anggap dia sanggup untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi pada satu ketika, pada saat pesta, ditanyakanlah tengok orang tua yang memiliki suatu kajian atau paham mengenai peralatan kultur budaya Karo. Jadi ditanyakanlah seperti itu. Engkai makana, ubi bahasa Karo ya. Engkai makana biar penggila lawan seperti permenda kan begitu. Kenapa orang tua itu bapak saya tidak bisa bercakapan dengan istri saya? Begitu kan? Padahal dia adalah menantunya, sudah menjadi masuk ke bagian keluarganya. Terus orang tua itu menjawab seperti ini, karena si menantu ini dengan ayah mertua ini tidak ada hubungan darah, satu. Yang kedua adalah si anak ini yang sudah menikah ini, dia adalah seorang laki-laki yang masih labil, tidak mengerti apa kebutuhan seorang istri. Sedangkan si mertua adalah seorang laki-laki yang sudah dewasa, sudah matang dan mengerti sekali apa itu kebutuhan seorang istri. Nah, jadi apa masalahnya kan begitu? Masalahnya adalah pada saat si istri ini, istri dari anak laki-laki tadi mau memasak, itu kita cerita zaman dulu, mau memasak, mau nyuci piring apa segala macam itu
kadang-kadang si anak laki-laki tadi karena masih baru, belum berumah tangga, belum mengerti apa tanggung jawabnya, tidak memenuhi itu. Dia masih santai dengan kegiatan biasanya sebagai laki, tadi baru berumah tangga kan gitu kan. Sering melulu itu sang mertua ini yang melengkapi itu. Sekalian anak pemain, nah, sudah dipotonginya nanti, letakkannya di situ. Sekalian Rini yang kempu, mau mandi cucu. Udah diambil air dari sumur atau untuk mandi ke cucunya. Jadi dengan begitu bisa timbul rasa perhatian si istri tadi kepada mertuanya begitu. Jadi untuk menghempak itu dibikinlah dia tidak boleh berbicara sama sekali. Walaupun kadang si mertua ini tadi si ayah ini tadi memenuhi kadang-kadang kebutuhan apa, padahal si ayah ini tidak berpikiran negatif ya, tapi seorang istri ini tahu perempuan merasa diperhatikan tentunya kan menimbulkan rasa apa kan begitu kan. Nah, jadi untuk menjaga si perempuan ini tadi sebenarnya bukan menjaga si mertua ini tadi. Kita kadang-kadang kan orang berpikir ini karena si mertua ini laki-laki, karena laki-laki ini lagi dina, makanya seperti itu. Padahal bukan. Si mertua ini tadi tulus untuk membantu si pemain biar kebutuhannya tidak terabaikan karena anaknya belum siap makan menjadi seorang bapak. Dia melakukan itu begitu. Dan itu melakukan juga itu kepada istrinya karena dia sudah matang, sudah terbiasa ya. Jadi itu memang kegiatan rutinitasnya begitu. Tidak pernah memikirkan hal yang negatif terhadap menantunya begitu. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Laki-laki terhadap mertuanya. Begitulah dia. Dan mereka ini tidak ada hubungan darah. Artinya orang lain ini, menantunya kan orang lain. Dan kalau anak tadi kan memang anaknya kan begitu. Itulah makanya untuk menjaga itulah sebenarnya makanya dipotong itu. Tidak boleh bercakapan. Begitu juga sebaliknya. Kenapa si tuanku tadi adik saya tidak boleh cakapan dengan tuanku saya atau istri perempuan abang ipar saya. Begitu juga karena segala proses peradatan di keluarga tuanku saya ini tadi, sini saya ini tadi, saya terus yang menyelesaikan. Artinya sampai kebutuhan proses peradatan itu tetap aku yang melakukan itu. Bahkan kalau sakit kan, aku yang kenapa dulunya kan begitu. Untuk mencegah itu rasa simpati ini tadi muncul, maka dibatasi lagi. Ya kan dia orang luar. Karena si tuanku ini tadi dengan saya adalah orang luar, sama-sama tidak memiliki keterkaitan keluarga gitu. Udah gitu kalau keluarga mungkin dianggap sama orang luar ini kok bijaksana kali ya, kali yang ini gitu lah. Jadi pandangannya jadi aneh-aneh ya. Itulah Jadi bisa memunculkan fitnah gitu. Kembali ke leluhur kita tadi, sampai sebegitunya lah kita sudah ditata untuk melakukan ini begitu, untuk hal-hal poin sedemikian ini kan luar biasa sekali kan. Nah, mungkin sebelum ini kan belum pernah dengar, sekarang setelah dipaparkan, coba saya tanya dulu tanggapan kamu terhadap adat kamu dulu. Mungkin ini sebagai menutup juga ada satu jam terasa juga ini benar-benar menit gitu ya. Bagaimana? Ini kita balik ditanya. Menurut setelah Kami pernah ini ya. Jadi setelah begitu banyak, ya walaupun kami mengatakan bahwa yang kami sampaikan tadi ini bukan berarti tidak bisa dikoreksi. bisa dikoreksi. Apakah ini sebuah yang paten, yang benar-benar yang juga tidak? Karena kami juga masih belajar, kan, gitu kan. Tetapi paling tidak dengan adanya dialog seperti ini akan berkembang. Nah, itulah gunanya kita mau dikritisi dan terbuka untuk dikritisi. Gitu. Oke, kami tanya para moderator kira-kira bagaimana? Jangan-jangan lagi, jangan-jangan sekira dirusak kita tadi. Masuk kiri keluar kanan gitu ya. Gini dia, aku 2010 pulang ke Jakarta. Iya. Pulang dan mulai apa? Terpanggil lah, ya kan? Kekaruan itu. Karena waktu pas di Jakarta itu juga sudah mulai kumpul-kumpul. Nah, berkumpul tapi dengan orang Batak, gitu kan. Waktu sampai di sana 2010 ke belakang, aku masih bangga di Jakarta. Ada semacam hak eksklusif ya kalau tinggal di Jakarta. Itu ya namanya dana Batak. Bisa gini kita kan, dana Batak pasti inilah. Nah, tapi pasti bukan gitu. Nah, ketemu sama seorang tua di sana, yang kemudian jadi bapak juga. Dia bilang bahwa kalau itu begini. Terus saya bingung saya menyesal gitu kan. Sama
kan, kok ini nggak pernah jadi perhatianku. Nah ya udah kalau kita pulang sekarang. Nah pulang lah, mulai yang belajar menggali. Nah begitu kan, penggaliannya itu supaya lebih komprehensif banyak lah yang diatur ya. Apa itu barangnya bata, apa itu karo kan gitu kan. Karo. Saya ketemu lagi dengan banyak orang gitu kan, ketemu dengan Alif Tarigan juga. Dengan Ya, sering teman itu. Dia kasih banyak referensi bahwa ini belum karo. Terus lagi 3 bulan saya di Kabanjahi. 3 bulan saya di Kabanjahi dengan beliau juga meneliti ini namanya ini sistemnya begini, cara kerjanya, metode kerjanya begini, dijelasin kan. Kesimpulan saya bilang kan, luar biasa kalau ini. gila, gila ini. Siapa ini? Sanggup Gila sama dia. Siapa yang sanggup membuat sistem sedemikian kompleks gitu? Pertanyaan saya. Oke, kita bilang proses ini tidak serta-merta, tidak sekali jadi satu malam, ini ribuan tahun Iya, pasti iya. ada penyempurnaan. Tapi dalam pikiran saya, ini tentu yang serius mendesain ini memang orang gila, orang-orang yang memiliki visi di luar kita kayak gitu, bahkan ilmuwan hari ini, gitu. Ilmuwan hari ini. Bahkan ilmuwan hari ini, gitu. Karena mereka sanggup melihat karo 3.000, 10.000 tahun yang akan datang itu kayak apa. Untuk merapikan itu susunan Iya. itu dirapikan. Iya, justru dia terstruktur tuh kan. Jangan lihat 10.000 tahun lagi orang kali ini eksis, ketika eksisnya kayak apa. Nah, saya kemudian balik ke zaman ini. Ada nggak ilmuwan kita yang bisa menembus, punya visi visioner begitu, menembus 1000 tahun aja? Dia bilang nenek-nenek kita yang Misal ini gila, cerdas, dia bilang keren. Sejak itu, ya bukan bangga lagi ya. Bukan bangga lagi, tapi kalau memang ada istilah lain terus bangga, itulah saya Karena selama ini kita coba dia lapar. betul, betul. Begitu salah Kita kan penganut mazhab Eropa nih. Iya kan, kita di UBK itu, di Bung Karno itu baca buku textbook politik segala macam. Rupanya nenek kita itu sudah atur semuanya itu. Rumah adat dibuat tanpa dinding. Apa tuh? Apa tuh? Apa kita berkumpul jamur tanpa dinding. Iya. Seperti akuarium, kita bisa akses ke lihat ke dalam apa aktivitas mereka juga bisa. Dapur itu di depan tuh. Bandingin kan gedung dewan kita semuanya tertutup kan gitu kan, mereka ngomongin komisi itu bisi-bisi kan. Kita nggak ada ya. Sudah ada konsep rumbu di jamur. Sudah ada konsep rumbu di jamur. Biasa tuh saya bilang gini. Itu bang. Jadi aku bilang, waduh. Jadi aku terima kasih ke Mas Syarif karena dia menuntut pulang kampung istilahnya. Kan harus jadi orang baru lagi. Gerenang itu. Iya, gerenang dia. Jadi Jadi orang waduh ini. gerenang rumah tua itu sebenarnya. Oh iya. Iya. Oh, dia layak bawa pulang. Bangga sekali. Jadi kita sekali tadi menjadi moderator. Jadi betul. Setelah kami paparkan budaya Karo tadi. Setelah kami paparkan bagaimana perinciannya, bagaimana susunan kisi-kisinya. Tidakkah Pak Kaban menyimpulkan seperti ini pada saat seorang itu mencari harta karun tiba-tiba nampak harta karun tidak tahu lagi mana yang mau diambil. Tidakkah seperti itu? Iya, kalau secara genetik, aku pure asli. Kalau bapak itu dari lahir tiga hingga. Kaban. Vietnam ya. Ya. Mama Tarigan dari Sewati. Ya. Dari sini, dari Langkat, dari Serdang kita. Cuma memang besar lahir mama sendiri itu udah di Binjai kan gitu. Oke. Nah, bapak lah tahun 64 ke 65 pecah katanya perang Simbulan ya waktu itu katanya. Ya. Dia turun ke Binjai, menikahlah, lahirlah kami itu. Jadi karena pendidikannya pun di Binjai, berbahasanya pun seperti itu, mama pun berpasir-pasir, tidak terlalu paham ada istiadat apa lagi, meninggal lagi si bapak, kita kayak terputus. Oke. Nah, jadi kemarin 2018 saya berhenti dari kerjaan dari perbankan kan, ini kumpullah sama seminar ini, kumpullah sama kali buku ini, mulailah aku bahas ini, bahas
mulai baru tahu. Kan kita kalau aku berdiskusi sama mama ya nggak tahu gitu. Ya sebatas apa ya, mau bicara sama siapa, bapak yang tahu. Ya udah nggak ada kan gitu. Terputus lagi. Sini lah memang ketemunya. Gitu. Dan beberapa lagi tulisan yang coba aku angkat sebenarnya, walaupun itu tadi udah bilang sama kamu itu ada arahan, tapi sebenarnya di awal beberapa tulisan-tulisan yang sebenarnya belum aku masukkan ke jurnal ya. Ada beberapa yang sedang aku tulis, mungkin nanti bakal aku tulis juga itu bang, aku masukkan ke Ermo. Sistem pidana kita itu selesai kalau kita selesaikan dengan sistem hukum adat. Nah, Adat karo. Makanya salah satu buat yang aku bilang tadi RUU KUHP itu harus ada ganti rugi dan aku sepakat untuk menembus itu salah satu tulisan. Nah, itu memasukkan itu sistem musyawarah itu tadi gitu. Jadi kan kalau kita bicara konsep KUHP itu kan pengidanaannya kan balasan retributif. Nah kalau di karo dia kan musyawarah. Yang tadi kita rumbu terus ada kubur sage ya gitu kan. Itu kenapa itu masuk? Kenapa itu jadi masukkan ke tulisan nanti akan dibaca profesor mungkin nanti kan dokter-dokter ya karena udah mulai terracuni terpanggil terracuni ya gitu. Bukan racuni udah mulai di sana ada antropologi udah mulai antropologi musik udah mulai begini ya hampir sama sih seperti kayak bagaimana pertama kenanya Bang Hujan ini aku mungkin kayak gitu juga gitu. Begini ya ribuan tahun ya mungkin kemarin nengok videonya apa yang laut terus anak Kristen yang sempat kita tonton di sini anak Kristen bilang menjual-jual artinya keselamatan damai bersama semua apa tuh memang ya Filosofi orang kamu sangat bertuah, menjuah-juah, bertumbuh merasa berdoa. Nah itu nggak bisa dibeli dengan uang. Gimana? Iya kan? Gimana kita pakai gitu? Jadi rupanya kita belajar jauh-jauh, ya kan? Rupanya dekat rumah kita ya. Rupanya kalau kita yang belajar kita kan ya. Tapi kalau aku pribadi sih Bang, itu setelah memang tinggalkan apa ya? Aku tinggalkan rutinitas itu yang membuat aku itu nggak fokus ke kerjaan balik, jadi ada kesempatan untuk bertemu. Kalau seandainya tadi masih di rutinitas itu mungkin nggak bakalan Pulang juga. nggak bakalan pulang. Masih asik Masih aja. ada. Kayak dipetik lah gitu kan. jadi kesimpulan kalau bisa saya bilang, ayolah, Sepakat. kita punya Salah ngomongnya. harta karun loh. Iya. Kita punya harta karun. Kita punya peradatan karun itu sangat luar biasa. Artinya peradatan karun itu jika kita masuk ke dalam luar biasa. Tidak ada satu poin pun untuk kehidupan sosial khususnya merugikan untuk orang karun itu sendiri. Tidak ada. Artinya semua yang sudah dituangkan oleh leluhur kita, peradatan karun itu, sistemnya itu, rembunya itu, semua untuk kebaikan orang karun itu sendiri. Jadi pesannya, ayolah, mari kita kembali hargai, mari kita kembali masuk ke dalam adat kita, karena itu sangat berguna dan tidak akan ada berdampak negatif untuk kita sendiri sebagai orang karun. Itulah pesan dari saya. Tambahin nggak kampungan itu kita menggali kembali nilai-nilai kearifan lokal Karo. Kenapa kita harus memanggil seseorang itu dengan sebutan tertentu? Kenapa kita melakukan adat ini? Kenapa kita pahami kita punya merga atau beru? Kita pahami nilai-nilai itu bukan kampungan, itu bukan kampungan. Itu sesuatu yang justru menuntun kita untuk mengajari kita mentoleransi orang lain juga manusia, siapapun dia. Sekaligus menghormati orang tua kita, leluhur kita yang sudah mengajarkan kita kebaikan-kebaikan. Jadi itulah namanya diversity, keberagaman. Terkhusus kita memahami keberagaman di luar, tapi kita punya nilai-nilai orang Karo yang kita kenalkan. Nah, itulah yang membuat kita saling menghormati antara satu manusia dengan manusia yang lain. Kita kagum dengan budaya mereka. Wah, kami kurangnya di situ, kita belajar yuk. Begitu dia lihat kita, wah kami tidak ada di kalian yang itu. Kita belajar yuk. Nah, sekarang kita kembali, ayolah generasi muda, minimal kita ya, semua di sini, kita populerkan kembali nilai-nilai Karo. Kita modifikasi sesuai dengan dinamika kita pada saat itu, tetapi nilai-nilai esensialnya, spiritnya itu tidak berubah. Itu bukan hanya kampungan, justru itu sekarang yang dicari oleh orang-orang barat itu yang dicari. Jadi
tema HIK ini di Belanda kemarin itu The Tasty Treasure of Karunis. Jadi rasa harta karun-karun yang terpendam, gitu loh. Itu yang kita gali kembali. Banyak sekali. Bisa kita buat dalam konsep apa saja. Kalau nanti tidak orang karo yang menjaga, orang lain nanti yang menjaga. Kita pilih aja. Nah, apakah lebih baik orang lain menjaga atau orang karo yang menjaga? Dan kita saya percaya hanya orang karo yang suka sama karo ya. Ya, pasti. Ya pasti kan itu kan. Dan orang karo mewarnai keberagaman dunia dan Indonesia. Nah, itu perlu diingat. Itu perlu diingat juga. Jadi itu nggak kampungan loh. Itu nggak kampungan. Baik, mungkin itu diskusi kita rasanya sih kalau 60 menit kurang, tapi akan kita undang lagi. Tapi maksudnya ya, kita belum ngomong hukumnya kok. Ini kan soal sistem aja. Pasti apa pradata kan? Hukum ini. Ini pengantar tadi kan kita selain bicara budaya, ada seni mungkin kita bicara hukum. Yang tujuan awalnya hukum malah ngomongin soal mana. Tapi ini paling dasar kok ya. Ini baik, berarti kira-kira sudah hampir 90 menit pada hari ini semua. Itulah tadi diskusi kita mengenai masyarakat adat Karo. Kita akan berbicara Karo di kemudian hari, berbicara Karo yang Indonesia ya. Karo berbicara Indonesia. Ini adalah kesempatan pertama, nanti mungkin kita akan undang lagi Bang dari Iwa Brahmana dan Mr. Edison Gernen. Saya kira seperti himbauan ataupun ajakan dari narasumber tadi, marilah generasi muda, saya juga termasuk, mungkin semua juga di sini juga termasuk, untuk kembali mencintai, kembali kepada pemahaman terhadap adat istiadat, terhadap budaya Karo, karena itu sangat baik dan itu merupakan ciri ya, ciri identitas kita juga seperti disampaikan dari Bang Iwa Brahmana. Itulah Bhinneka tadi, dan kita harus paham Bhinneka Tunggal Ika itu tadi gitu. Jadi kira-kira itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kita akan bertemu di lain waktu lagi. Selamat sore. Ujua-jua. Jual.